Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Turhandiani, Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat dosen tamu kita Bu Dr. Rofani, yang beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Teman-teman semuanya peserta mata kuliah Sosiologi Agama, alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti atau langsung bergabung dengan mata kuliah Sosiologi Agama dengan kuliah tamu. Ini pertemuan ke-9 sebetulnya kalau pertemuan kita Bu Rohani, tetapi pada kesempatan ini kita akan sekali lagi bagaimana mendapatkan ilmu dari perguruan tinggi lain terkait dengan sosiologi yang agama yang kita hubungkan dengan multicultural atau interdisipliner. Untuk itu sebelum kita mulai, kita dengarkan dahulu sambutan dari Bapak Wakil Dekan 1 kepada Pak Turhandiani, dipersilahkan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dr. Rofani MAG, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati Pak Agus Mahfud, para mahasiswa peserta kuliah. Alhamdulillah kita kepada Allah ini semua sharing pengalaman luar biasa, semangat Pak Agus Mahfud dan para mahasiswa sampai menghadirkan dosen tamu yang juga luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih menularkan ilmu sekaligus pengalaman pada mata kuliah Sosiologi Agama. Semuanya bisa disosiologikan. Ada sosiologi pedesaan, sosiologi kependudukan, sosiologi agama, dan sosiologi yang lain. Jadi kalau dibuat daftar mata kuliah itu mulai A sampai Z itu ketemu sosiologi apa saja itu ya. Jadi ini luar biasa. Nah, siang ini kita akan mendapatkan pemantapan sekaligus pengayaan dari Prof. Hani yang expert dan insya Allah sangat keren, dan ini mari kita ikuti bersama. Jadi atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, kami berterima kasih kepada Bu Rofani di sela-sela kesibukan panjenengan masih bisa bersama-sama kami, khususnya para mahasiswa program studi sosiologi. Tentu ini juga bagian dari kebanggaan kami ya, bisa mengundang ahli dari UIN Sunan Ampel. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang sangat berharga. Jadi silaturahim ilmu ini tidak sekedar hanya pertemuan virtual ya. Jadi kalau kita ini ketemu seseorang yang berilmu, itu kan sharingnya atau silaturahimnya silaturahim ilmu. Jadi tidak sekedar secara fisik ketemu di dunia maya hanya saling sapa, tetapi ada sapaan keilmuan. Nah, ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya ya, khususnya bagi para pecinta ilmu. Jadi orang yang hidup itu salah satunya ditandai adalah cinta akan ilmu. Kalau nggak cinta ilmu lagi berarti hidupnya dipertanyakan. Jadi Descartes itu kan juga mengatakan, jadi orang itu kalau berpikir maka orang itu tandanya masih hidup. Kalau sudah tidak mau berpikir lagi maka hidupnya dipertanyakan. Bapak Ibu, mohon maaf para mahasiswa yang saya banggakan, mari kita ikuti bersama dengan memohon itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kuliah umum Sosiologi Agama kami nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek 1, Pak Turahmyani yang telah membuka perkuliahan pertama Sosiologi Agama. Semoga menjadi motivasi bagi kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Turhan. Selanjutnya kita langsung bergeser kepada Bu Dr. Robani. Ya, kita tidak usah panjang lebar karena beliau khusus hari ini waktunya tidak panjang, tetapi pertemuan selanjutnya bisa sangat panjang. Ya. Maka dari itu langsung saja Bu Dr. Robani untuk menyampaikan terkait dengan materi kita. Silakan. Ya, terima kasih. Salam sejahtera, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suatu kehormatan bagi saya sudah diundang oleh UNESA melalui Bapak Agus M. Fauzi. Dan terima kasih Pak Wadek 1, ya, Pak Muhammad Turhan, yang saya juga sudah diundang, diberi kesempatan untuk sharing ilmu, belajar dengan teman-teman yang di luar UIN, ya. Saya sebenarnya tidak expert amat di bidang sosiologi, tetapi saya selama ini mengampu kajian-kajian dan penelitian saya memang lebih dekat kepada sosiologi agama yang dihubungkan biasanya dengan gender, Pak. Jadi itu penelitian-penelitian saya selama ini dan tulisan-tulisan saya. Jadi ketika Pak Agus Mahfud Fauzi menawarkan, ya saya hanya bisanya itu gitu, sharing ilmu. Tapi yang jelas saya ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya, kesempatan yang luar biasa bagi saya, ya, yang mana. Rene, ayo santapon. Ya, saya melalui dengan mahasiswa. Teman-teman. Please tolong, aku jadi ganggu. Teman-teman, waduh, ayo gak apa-apa. Ya, ini biasa, ini menarik sekali ya. Kalau dalam kajian sosiologi ini sesuatu yang bersifat online ini sangat menarik, Pak. Jadi semuanya bisa dikaji, semua bisa menjadi bahan kajian kita, penelitian kita. Malah dengan kondisi pandemi dan kondisi online ini banyak sekali tema-tema yang sebenarnya kita bisa angkat menjadi tulisan yang sangat cukup ringan, menjadi suatu artikel, dan saya sangat banyak sekali ya melalui teman-teman mahasiswa, sebenarnya kita saling belajar, ya, kita sharing ilmu. Jadi sebenarnya kalau saya mengajar ini, saya lebih suka memanggil teman-teman karena mereka lah guru saya, gitu loh. Dari mereka lah saya banyak belajar gitu. Itu Pak Turhan ya. Oke. Selamat siang ya teman-teman mahasiswa ya. Kalau memang kemarin Pak Agus Mahfud saya sudah dikirimi beberapa YouTube ya, perjalanan kuliah yang pertama sampai yang ke-7. Saya kira dari segi teori teman-teman sudah banyak sekali mendapatkan. Saya hanya akan mungkin pertemuan kali ini yang cukup singkat saja. Saya akan memberikan sedikit pengantar tentang culture studies. Yang mana culture studies ini ketika agama dihubungkan dengan budaya, maka itu tidak akan terpisah dengan kajian-kajian culture studies. Yang mana pada saat ini agama itu tidak hanya sebagai suatu dogma normatif saja, tetapi suatu kondisi fenomena yang historisitas. Jadi kita tidak bisa bicara agama dalam hal ini benar tidaknya. Apakah agama itu benar atau tidak, itu bukan kajian kita, karena ini bukan kajian teologi ya. Jadi bukan kajian itu, tapi bagaimana masyarakat agama itu, kita melihat masyarakat beragama itu dari segi aspek perilaku, kemudian bagaimana masyarakat yang beragama itu dalam hubungan aspek sosialnya dan lain sebagainya. Dan ketika kita berbicara agama dan aspek sosial, maka banyak sekali perspektif yang kita bisa ambil di dalamnya. Misalnya dalam aspek identitasnya, representasinya, kemudian aspek mungkin sekarang dalam aspek komoditinya. Nah, ini semakin menarik kalau kita berbincang agama dari aspek sosial dan juga budaya. Nah, memang ketika kita berbicara sosiologi, ya, apalagi sosiologi agama, secara tidak langsung kita juga kalau dalam GETS itu kan agama dan budaya itu kan sebagai satu ideologi ya. Agama dan budaya itu adalah ideologi. Nah, agama pada satu saat itu pada satu sisi itu bisa menjadi ideologi, tapi sebaliknya juga ya. Ideologi juga bisa berasal dari, jadi seperti
seperti telur dan ayam, mana sih yang lebih dulu jadi agama, ataukah kita berideologi agama atau agama sebagai dasar ideologi kita? Ini yang menjadi perbincangan tersendiri yang cukup menarik ya, dari aspek politik dan lain sebagainya. Itu nanti menjadi suatu perbincangan yang sangat menarik. Nah, saya tidak panjang lebar di sini, saya akan mengantarkan sebuah culture studies. Izinkan saya share screen tentang share screen. Saya bisa yang untuk nama saya yang satunya Pak Agus. Yang satunya, yang ya, itu, sebentar. Yang Rohani, ya. Yang Rohani, sebentar. Rohani, sebentar. Ya, untuk minggu selanjutnya kita bisa sharing aja ya teman-teman. Kita case tadi, kemudian kita sharing kira-kira apa yang sebenarnya bisa saudara ambil atau kita analisis dari aspek fenomena-fenomena sosial keagamaan di sekitar masyarakat kita. Oke, silakan Mbak. Bu Rohani. Ya, Mbak ya juga nggak apa-apa kok Pak, malah menarik itu. Terbiasa. Saya biasa sama teman-teman mahasiswa, kamu nggak usah nggak terlalu anu lah. Ya, what is culture studies ya? Elemen dari culture studies itu ilmu yang mempelajari budaya kontemporer, di mana kita batasi dalam budaya kontemporer karena di sini akan membedakan culture studies dengan ilmu budaya. Kalau ilmu budaya kita berbicara tarian, kita berbicara situs, kita berbicara masalah peninggalan masalah. Nah, kalau culture studies karena ini beranjak dari timbulnya awal mula culture studies sebagai satu disiplin ilmu, maka di dalam mempelajari atau membincang tentang budaya ini adalah budaya kontemporer. Nah, di mana suatu ilmu interdisipliner ya, karena culture studies ini bisa masuk ke sosiologi, bisa masuk ke politik, bisa juga masuk ke dari aspek place, bisa masuk ke daerah perkotaan dan pedesaan nanti. Maka culture studies itu adalah suatu ilmu interdisipliner untuk menguji hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan. Antara budaya dan kekuasaan. Kekuasaan ini siapa? Kalau dalam agama bisa pemerintah, bisa institusi, kemudian bisa para ulama kalau dalam Islam, atau bisa para ulama kalau dalam agama Kristen, misalnya para pendeta dan lain sebagainya. Itu adalah hubungannya dengan kebudayaan dan kekuasaan terkait dengan semua praktek keagamaan, terutama institusi keagamaan, rutinitas dan perilaku masyarakat. Kalau kita hubungkan dengan agama di sini. Nah, bentuk kekuasaan yang dieksplor termasuk gender. Kita berbicara gender nantinya juga. Dalam agama, dalam sosiologi agama, kajian gender itu menjadi sangat menarik sekali. Kemudian ras, otomatis. Kelas, dan juga kolonialisme. Arena institusionalnya adalah perguruan tinggi ya. Otomatis kita nggak mungkin membincang ini di luar perguruan tinggi, pasti di dalam perguruan tinggi ya. Kebudayaan tersebut mempunyai makna sosial sebagai sesuatu yang bersifat bersama, yaitu bagaimana cara kita memahami dunia dan lingkungannya. Culture studies berhubungan dengan praktek, institusi, dan sistem masyarakat, yaitu nilai, kepercayaan, kompetensi rutinitas, kehidupan, dan perilaku masyarakat. Bentuk kekuasaan yang dieksplorasi oleh culture studies adalah gender, ras, dan kolonialisme. Sekali lagi, what is culture studies? Culture studies is the study of the ways in which culture is constructed and organized, and the way in which it evolves and changes over time. Theory of culture studies based on cultural construction. Bagaimana budaya itu dikonstruksi. Saudara sudah mempelajari tentang teori-teori konstruksi. Salah satunya yang mungkin bisa sering kita kenal, Peter and Berger misalnya. Nah, jadi culture studies itu tidak akan lepas dari teori construction. Yang kedua tentang hegemoni.
Gramsci misalnya, atau strukturalisme. Saudara-saudara semuanya sudah mempelajari tentang itu. Nah, di dalam sosiologi, ilmu sosial, saudara sudah tamat ya, sudah tamat itu. Jadi otomatis ini saya sangat senang sekali ketika Pak Agus memberitahu kepada saya, ini teman-teman semester 3. Wah, semester 3 sudah hebat sekali ini bahasan-bahasannya ini. Wah, saya harus banyak belajar dengan teman-teman ini nantinya, terutama di bagian di diskusinya ya. Kemudian ini saya ngambil, coba saudara misalnya nanti searching ya di Genlib ya, bukunya Ziauddin Sadr ya, Introduction Culture Studies edisi yang ketiga tahun 2001. Ini teman-teman bisa mendownload itu. Saya kira itu menjadi satu pengantar ya, pengantar bagi teman-teman untuk mempelajari culture studies. Sebagai disiplin ilmu akademik yang diklaim mampu menjelaskan beberapa topik karena utuh dan terpadu, membahas kebudayaan dari berbagai aspek. Hal ini karena manusia atau setiap individu memiliki, menciptakan atau dipandang memiliki signifikansi kultural. Culture studies adalah area interdisipliner, bisa menguji hubungan kebudayaan dan dengan kekuasaan, yang otomatis di dalamnya bisa kita hubungkan dengan agama. Jadi saya mohon teman-teman nanti bisa membuat pengayaan ya, atau mendownload itu ya bukunya Ziauddin Sadr. Nanti PPT ini nanti saya share ke Pak Agus Mahfud, nanti bisa di-share ke teman-teman mahasiswa gitu Pak Agus ya. Baik, kemudian ya. The principle of culture studies, prinsip dari culture studies adalah reality in social construction, sebagaimana saya sebutkan di atas. Identity. Nah, kita berbicara tentang identitas. Apakah agama kemudian apakah agama itu tidak lebih dari identitas? Agama itu selalu berkaitan dengan identitas. Maka teori-teori identitas di sini akan menjadi bermanfaat sekali ketika saudara misalnya mengkaji tentang bagaimana identitas misalnya seorang Muslim, identitas seorang Hindu. Kenapa kemudian kita berbicara identitas itu termasuk di dalamnya adalah simbol, bahasa dan lain sebagainya. Dan itu sangat menarik sekali. Kenapa misalnya ya kalau Hindu di Jawa, Hindu di Bali dengan Hindu yang ada di India berbeda. Ini pasti ada semacam apa ya, pergeseran dan lain sebagainya. Dan kenapa misalnya Islam di Jawa, misalnya kalau kita berbicara Islam, agama Islam di Jawa dengan Islam di Padang akan berbeda, atau Islam malah dengan di Arab Saudi yang dikatakan sebagai asal agama Islam di Arab Saudi akan berbeda sekali. Dan ini sangat tergantung dari identitas suatu bangsanya, dan kemudian juga realitas geografis ataupun tempat di mana agama itu menyebar. Kemudian pasti mengalami semacam perubahan ataupun pergeseran ataupun evolusi yang sangat tergantung dari aspek budaya masyarakat di mana agama tersebut berkembang. Nah, yang ketiga, beliefs are based on perception of reality. Nah, ini tadi keyakinan ya. Asal dari keyakinan, prinsip dari culture itu adalah keyakinan based on persepsi terhadap suatu realitas. Society is marked by struggle for power. Jadi sosial itu menjadi sesuatu yang tanda yang sangat penting untuk membuat sebuah for power itu untuk for power itu untuk semakin menegaskan ya. Cultural codes create identity for the creator and receiver. Bahwa budaya itu terkait dengan kode atau kreativitas kode ataupun identitas ya yang tergantung dari kreatornya, kreatornya dan juga yang memakai dari kode tersebut. Nah, ada sebenarnya ya, dari sekian banyak itu sebenarnya yang kita bahas dalam culture studies itu ini major isunya ini seperti ini: representasi, identity and differences,
space and place, high culture atau pop culture, subject, bodies, selves, dan yang terakhir adalah consumption. Jadi major issue dari culture studies ini adalah ini. Nah, apakah ini hubungannya dengan agama? Ya, saya melihat sangat berhubungan sekali karena kita presentasi. Kalau kita hubungkan dengan agama, banyak sekali case yang bisa kita bahas. Identity misalnya, space and place, ruang dan tempat. Maka malah bisa ditambah dengan waktu, ruang, tempat, dan waktu. Culture, pop culture, agama sebagai suatu pop culture. Bagaimana agama misalnya 3 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Agama sebelum pandemi dan pasca pandemi. Ini sangat menarik sekali bagaimana perilaku masyarakat beragama pada saat pandemi. Ini teman-teman bisa melihat misalnya sekarang kalau mau tahlilan tidak harus hadir ya karena ada pembatasan, maka virtual, tahlilnya secara virtual. Bagaimana perilakunya? Apakah tahlilan itu kalau biasanya itu membaca bersama-sama, kita duduk bareng, bersilaturahmi, sekarang silaturahminya Zoom. Dan apakah Zoom ketika Zoom teman-teman tahlilan itu, misalnya ya, apakah hanya join saja Zoom? Join Zoom-nya saja, tetapi orangnya nggak ada. Itu perilaku masyarakat beragama saat ini misalnya seperti itu. Auschwitz. Yes. Halo? Ya. Subject, bodies, and self ini termasuk di dalamnya adalah tentang tentang gender dan lain-lain. Kemudian consumption. Agama itu apakah sebuah consumption? Iya. Saya kira agama sangat berhubungan dengan consumption, terutama pada saat sekarang itu berkaitan dengan terjadi komodifikasi agama. Maka komodifikasi agama itu bagian dari culture studies. Yes. Nah, major issue ini tadi, ya, isu ini tadi, itu kita sebut dengan circuit culture. Circuit of culture. Saya memberikan satu contoh saja ini. Saya contohkan ini saja. Nanti kita teman-teman bisa mengembangkan di case yang lain. Misalnya, contoh yang ada di tengah, gambar di tengah, itu Walkman Sony. Sony yang satunya sama-sama Sony-nya tetapi berbeda bentuk, berbeda bentuk dan berbeda fungsinya sama, tapi mempunyai perbedaan bentuk. Mungkin teman-teman yang orang milenial, teman-teman milenial ini tidak kenal yang sebelah kanannya. Mungkin hanya tahu saja ya, mungkin tidak pernah menggunakan. Kalaupun ada di rumah teman-teman itu pasti punya orang tua yang sudah masuk kardus misalnya, atau sudah masuk gudang bapak ibu saudara, mama papa saudara, atau sebuah hiasan karena ini barang yang antik gitu ya. Jadi saya kira teman-teman di sini tidak pernah menggunakan Walkman Sony yang sebelah kanan, tetapi yang sebelah kiri pasti saudara mempunyai. Lebih kecil dari HP pastinya ya, lebih praktis. Nah, ini kalau kita bicara representasi, merepresentasikan dari segi merek misalnya, kita representasikan orang yang memakai atau membeli ini kan bukan bahan primer ya, tetapi bahan sekunder. Ini saudara bisa lihat misalnya dari jilbab zaman dahulu dengan jilbab yang sekarang misalnya dari aspek agama. Mungkin sekarang masjid atau alat ibadah yang dulunya ada di gereja sekarang bisa gereja yang ada di mall. Ini representasi perubahan-perubahan seperti ini yang menjadi kajian sosiologi agama ya, dari aspek space and place tadi. Nah, dari representasi kalau saya dari gambar ini maka direpresentasikan ini adalah barang yang bersifat tersier atau sekunder sekarang. Nah, kemudian identity, hubungan dengan identitas pasti. Orang yang memakai atau memiliki atau membeli Walkman seperti ini, alat pemutar musik seperti ini, yang khusus sebagai pemutar musik, berarti dia suka musik secara identitas. Apalagi kalau mau beli yang merek Sony. Ya. Ini identitas ini, sesuatu identitas. Jadi identitas kalau
HP-nya misalnya, HP-nya mereknya Apple dengan HP yang mereknya Oppo, itu kita sudah bisa melihat, ini dari kelas mana ini. Gitu. Jadi, kalau misalnya laptopnya Pak Agus Apple, ya, dengan laptopnya ada teman-temannya misalnya yang Samsung atau Acer atau Asus, wah pasti Pak Agus ini sudah level yang berbeda sekali, gitu ya. Apalagi kalau kita melihat dari aspek regulasi dan production, ya. Apple itu punyanya orang Amerika, tetapi kemudian Samsung atau Acer dan lain sebagainya itu miliknya Cina. Samsung masih Korea, ya. Samsung masih Korea. Tapi kalau sudah itu ada semacam persepsi, mempresentasikan siapa, who I am, who are you, kamu, siapa saya, gitu. Ketika kita sudah berbicara masalah simbol, di sini menjadi simbol itu menjadi penting sekali. Production yang saya bilang tadi, ada semacam produksi, jadi aspek produksi, aspek consumption juga masuk di dalamnya. Maka production ini berkaitan dengan regulasi. Kalau dulu misalnya kaset itu adalah bentuk yang segi 4, sekarang cukup ya Bluetooth aja ya, pengiriman saja ya, jadi tidak berbentuk itu. Jadi bentuknya tidak berbentuk suatu pita kaset dan lain sebagainya, tetapi sudah bentuk file. Nah, ini ada regulasi yang berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan lingkungan, environment dan lain sebagainya. Consumption, regulasi berkaitan dengan consumption juga berkaitan dengan production. Coba kita lihat Crazy ini ya. Kita klik ini. Sebentar, saya coba klik ini ya. Saya share screen. Nah, ini saudara nanti bisa melihatnya ya nanti di Prezi ini ya. Bagaimana kemudian misalnya ya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan agama nanti bisa ini saya masih hubungkan dengan masalah Sony Walkman tadi ya. Jadi berhubungan dengan misalnya tentang representasinya siapa. Pasti ada representasi tentang penyanyi dan lain sebagainya. Kemudian ini. Nah, krisis culture studies ya. Sebagai sebuah sejarah dari culture studies. Kemudian ini saya sebagaimana tadi ya, ada representasi circuit of culture ya, jadi setiap budaya itu mengalami semacam sirkuit, ada lingkaran-lingkaran, ada satu arah-arah yang harus dilalui, dan saya kira di dalam perkembangan agama dan budaya itu juga seperti itu. Representasi ya, merepresentasikan, kemudian who needs a Walkman, siapa yang membutuhkan Walkman ya, siapa itu ya. Jadi siapa ya, saya bilang tadi pasti mereka yang penyuka dari musik. Nah, overcoming negatif ya, pasti tentang advertising ya. Kemudian ini tadi ya, kalau yang dulunya pakai headset yang besar, sekarang pakai headset yang Bluetooth dan lain sebagainya. Packagingnya bagaimana? Agama juga mengalami packaging. Jadi ada semacam agama itu dipaket-paketkan. Kalau dulu ngaji misalnya ya, ngaji Al-Quran itu harus masuk di masjid ya, harus kursus, harus beberapa kali datang. Sekarang packaging dari ngaji itu bisa via Zoom. Itu kalau kita dari aspek Islam itu bisa seperti itu. Kemudian ini ya, ini tentang bagaimana tadi misalnya tentang alat pengeras suara. Nah, ini ya, jadi ada evolusi bentuk di dalamnya. Kemudian ya,
ini bentuk dari Sony ya, saya bilang tadi ada perubahan-perubahan. Nah, ada perubahan-perubahan juga ya. Kemudian muncul yang namanya pop culture, saya bilang tadi bahwa ternyata ini menjadi satu tren bagi anak muda ya. Yang kemudian ternyata setelah menjadi sebuah earphone yang kecil itu tadi, kalau dulu kan susah hanya individu, dengan earphone misalnya kita bisa dengan pasangan kita misalnya ya. Nah, itu kan kalau saya mengenal ini biasanya di drama Korea ya, Pak ya. Jadi coba kalau kita mau saya karena mengajar culture study, jadi saya harus belajar ya, belajar banyak bagaimana teman-teman mahasiswa, apa sih kesukaan teman-teman mahasiswa itu. Jadi harus melihat drakor. Salah satunya, Pak. Jadi ketika saya menjadi lebih mudah lagi karena mengikuti iramanya. Iya, betul. Ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi coba ini ya, saya mengenal seperti ini juga di drama Korea. Saudara kalau mengamati drama Korea itu ya, di Record Black itu ya. Ya, saya sampai hafal ini ya, karena itu ya. Nanti hubungan dengan agama ini nanti bisa. Jadi di Record Black itu bagaimana kemudian misalnya Pak Bogum itu share lagu dengan yang lainnya atau di film Encounter. Nah, ini menjadi ada perubahan-perubahan. Jadi ada semacam regulasi-regulasi, ada semacam karena production ya, regulasi produksi dan lain sebagainya, dari yang besar menjadi kecil, kemudian menjadi mobile, yang kemudian menjadi yang super mobile ya kalian bilang. Nah, ini kemudian munculnya ini ya, kalau dulu flash disk seperti ini, sekarang mungkin bisa ada yang kecil lagi. Nah, kita kalau berbicara tentang culture studies atau budaya, kita tidak terlepas dari yang namanya simbol. Dari deretan ini, ada warna-warna yang berbeda. Warna ini biasanya digunakan para sosiolog itu untuk mengidentifikasi ras, gender, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian muncul yang namanya gender. Kalau warna pink, warna merah, warna hitam itu pasti punyanya laki-laki. Mau maco, pilihlah warna yang hitam. Kalau mau sedikit feminin, pilihlah warnanya yang namanya pink. Gitu. Jadi ini menjadi suatu identifikasi antara ras dan gender. Ini dari gambar saja. Jadi saya kira dalam agama itu pasti seperti itu. Nah, ini berbicara tentang identity di sini. Nah, pleasure. Karena dengan menggunakan Walkman tadi, kita bisa melakukan sebuah kesenangan-kesenangan. Ini berkaitan dengan merepresentasikan suatu pleasure, kesenangan. Kenikmatan, lagu itu kan membawa kenikmatan. Sama dengan kita mendengarkan misalnya alunan lagu-lagu rohani, ataupun alunan lagu-lagu dalam Al-Quran, itu pada satu sisi secara sosio-psikologis itu akan menimbulkan pleasure, ada menimbulkan suatu kesenangan, ketenangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini production yang saya bilang tadi ya, berkaitan dengan production ya, jadi bagaimana kemudian diproduksi sedemikian rupa ya, yang mereknya ya Sony itu tadi. Nah, ini ya menunjukkan revolusi atau evolusi bentuk ya. Nah, ini evolusi bentuknya. Kemudian Sony transmitter. Nah, ini Walkman stereo yang customize. Jadi selalu customize. Kita bisa misalnya mau pesen jilbab misalnya di teman-teman yang di Shopee itu ya, jilbab sesuai dengan customize nama bisa. Itu jilbab aja bisa menjadi customize. Jilbab itu hubungannya dengan apa? Agama. Jadi nah itu menariknya di sini lah Pak. Jadi ada semacam teman-teman, jadi menariknya semacam kalau saudara mempelajari culture studies yang dihubungkan dengan agama, ini menjadi sesuatu kajian kita akan semakin banyak sekali. Ya, consumption, agama berhubungan dengan consumption, pasti itu ya. Kemudian saya bilang tadi siapa berbased on gender ya, dan kemudian nah ini kalau sudah seperti ini maka dunia milik kita berdua yang lainnya cost ini
Ya, teman-teman yang sedang falling in love ya, itu biasanya kalau sudah berdua itu yang lainnya kos ya. Walaupun dia di antara kerumunan bersama lah, ketawa semuanya nih. Ini kan mereka-mereka sekarang bagaimana misalnya ya berhubungan ketika pada berhubungan apa namanya tetap mempunyai connected dengan apa pacar dan lain sebagainya, tetapi kondisi pandemi ya ini menjadi sangat kajian yang juga ya sebagaimana ini adalah koneksitas ya, jaringan-jaringan dan ada beberapa regulasi kenapa semuanya itu when privacy intrudes on the public space noisy movement ya karena supaya supaya tidak apa namanya supaya tidak mengganggu orang lain kita harus menggunakan Walkman itu ya regulasinya itu tapi pada satu sisi Walkman apa earphone dan lain sebagainya itu membahayakan ya membahayakan bagi kita yang sedang berkendara karena itu accident ya bisa 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 terjadi accident ataupun kita dengar ya karena saking asiknya kita jalan memakai Walkman, lari-lari pagi, pakai Walkman dan lain sebagainya, sehingga ada motor ngebel tidak tahu lah. Nah, seperti Galvin Lucas ini supaya yang lainnya mungkin di tempat yang lain ya Galvin Lucas ya ini ya. Jadi harus pakai headset itu ya. Jadi seperti itu ya Galvin ya. Galvin ini ada di mana ini Galvin? Galvin Lucas? Ini di rumah atau di tempat umum? Jadi ini suatu menandakan ya bahwa supaya yang di sekitar Galvin Lucas ini tidak noisy ya, tidak noisy. Jadi harus memakai Walkman, harus memakai earphone. Saya kira itu ya untuk sebagai satu awal pemancing atau pemantik dari saya. Silakan ada pertanyaan, monggo teman-teman. Ya. Agus masih Terima kasih Bu Rovani atas penyampaiannya. Mohon maaf ini tadi nggak tahunya harus bersama-sama dengan apa itu menguji skripsi, jadi harus berbagi waktu. Ya jadi, begitulah kita online itu Pak. Teman-teman pasti di sini ya, teman-teman pasti di sini ada yang sedang berkegiatan yang lain, atau ada yang tidur aja. Ini bisa jadi karena siang-siang seperti ini ya. Iya. Maka dari itu silahkan teman-teman untuk ketika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Bu Rovani. Silahkan. Ya. Silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Silahkan Resen. Ya Resen. Siapa yang Resen? Cindy, boleh dijawab? Silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Lucky, mungkin? Atau nggak nyambung ini? Ya, apa sih yang belum apa namanya? Kelihatannya nggak nyambung ini. Nggak nyambung ya. Jadi gini ya, ketika kita berbicara agama, ya kalau kita berangkat dari Clifford Geertz itu bahwa agama itu berkaitan dengan kebudayaan. Agama itu berkaitan dengan ideologi. Saya mengambil di agama itu adalah bagian dari kebudayaan. Apakah agama itu dipengaruhi budaya atau budaya dipengaruhi agama? Itu tergantung konteks di mana suatu agama itu berkembang dan dianut oleh masyarakat tertentu. Nah, ketika kita berbicarakan sebuah agama yang dikaitkan dengan budaya, dalam aspek budaya, maka di dalam aspek budaya itu ada yang disebut ilmu yang lain, yaitu culture studies. Culture studies itu ilmu yang mengkritiki tentang budaya. Jadi ada koneksitas agama, budaya, dan juga culture studies. Atau ketika kita berbicara atau sosiologi agama yang di mata kuliah Pak Agus yang pertama itu kan menjelaskan bahwa
secara non-reduksi itu agama itu kita tidak membincang tentang benar tidaknya suatu agama dalam sosiologi agama itu. Tapi bagaimana kita membincang perilaku atau perilaku dari masyarakat agama itu. Agama dilihat dari perilaku masyarakat yang menganut agama tersebut. Nah, ketika kita membincang perilaku beragama pada suatu masyarakat, maka sebenarnya kita bisa mengkritiki bahwa ternyata di dalam agama itu terjadi semacam komodifikasi. Coba kita lihat misalnya ya, terjadi komodifikasi, terjadi suatu identiti dan lain sebagainya, identitas. Agama itu merepresentasikan siapa. Nah, apakah oleh karena itu ketika kita berbicara masalah identitas beragama, agama sebagai suatu identitas atau agama sebagai suatu budaya, maka itu tidak akan terlepas yang nama dengan simbol-simbol yang dipakai oleh pemeluknya. Misalnya orang Muslim. Orang Muslim misalnya. Kita berbicara tentang jilbab saja misalnya. Kita berbicara jilbab itu kan macam-macam. Ada yang pakai pasmina, ada yang itu macam-macam sekali. Nah, itu menarik kita kritisi dari aspek sosialnya. Kita bisa mengkritisi itu. Kenapa misalnya di dalam dalam studi keagamaan itu yang namanya misalnya kayak orang saya berkerudung kayak saya seperti ini itu menandakan apa? Itu ada di dalam studi agama dan studi budaya. Orang Indonesia cara berkerudungnya orang Indonesia dengan cara berkerudungnya dengan orang Arab itu kan berbeda sekali. Nah, itu sekarang misalnya apakah orang yang memakai peci misalnya peci hitam itu apakah bentuk nasionalisme atau bentuk suatu masyarakat beragama Islam? Ternyata peci itu sekarang tidak adalah bentuk nasionalisme gitu. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan di sini ya. Pak Agus, ini gimana ini? Kurang landing ya di semester 3 ya. Oke, teman-teman silahkan mungkin lompatannya teman-teman agak tinggi wah, jadi materinya mungkin luar biasa sehingga tapi teman-teman nggak apa-apa, yang disampaikan silahkan direnungkan. Nanti saya share juga nanti ya supaya teman-teman mempunyai pengayaan bagi teman-teman yang tadi PPT dan beberapa web alamat-alamat web yang bisa dilihat dengan mudah sekali ya. Jadi ayo teman-teman silahkan untuk menyampaikan berbagai. Winona silahkan. Winona Kalista. Winona ya Kalista. Silakan Winona. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Ya, saya mau menanyakan soal mengenai budaya itu sendiri. Nah, budaya kalau berkaitan dengan agama selalu konotasinya adalah high culture gitu, budaya tinggi. Sementara culture studies itu budaya-budaya yang cenderung lebih populer, cenderung sekarang lebih menjadi bahasan seperti itu. Nah, bagaimana nih tanggapan untuk menyikapi perbedaan zaman kayak dalam high culture cara melihat agama seperti ini. Nah, cara culture studies untuk melihat agama kan pasti ada perbedaan. Nah, bagaimana menurut Bu Rohani untuk menanggapi hal tersebut? Ya. Oke, terima kasih Winona. Langsung Bu Rohani. Ya, pertanyaan yang bagus sekali tapi sekaligus berat, Pak. Kelihatannya Oh, berat ya. Ya, pertanyaan yang cukup kompleks ini jawabannya Winona ya. Jadi gini Winona ya. Ketika agama itu sebagai budaya dan kemudian agama itu culture studies dalam kaitan culture studies, karena culture studies itu kan kita itu mengkritisi. Jadi sikap dari culture studies bagaimana mengkritisi sesuatu persoalan budaya itu dari aspek misalnya construction-nya dengan teori construction. Misalnya seseorang
Jadi kita bisa mengkritisi dari segala aspek, Win. Jadi mulai dari misalnya cara peribadatannya, simbol-simbol yang dipakai, kemudian representasi, identity. Ternyata ya, saya dalam penelitian saya salah satu contoh ya, mungkin lebih mudah sekali ya saya dengan menggunakan culture studies ya. Misalnya dalam penelitian saya dalam kajian kelas menengah ya, kelas menengah perempuan itu ternyata dalam mereka beragama dan mereka yang dihubungkan dengan gaya hidup, mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ada yang namanya mereka yang sangat kekeh dengan keyakinan yang dianut. Ada yang kemudian mereka ini kekeh dengan selalu mengakomodir dirinya dengan pop culture yang berkembang. Misalnya dalam hal misalnya tudung ya. Jadi mereka sangat mengikuti tren ada. Jadi ini menjadi sangat menarik ketika agama itu dihubungkan dengan persoalan-persoalan yang perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Satu contoh misalnya kalau kita mengkritisi film drama Korea itu ya, drakor itu ya. Saya melihat dari aspek keberagamaan di dalam drakor itu. Mereka pada satu sisi masih mengikat, masih memegang penuh budaya Korea ya. Tetapi pada satu sisi mereka juga beribadat di Kristen, beribadat di gereja misalnya. Jadi satu sisi di sini saya melihat orang Korea itu kan orang yang sangat yang ingin yang mereka ingin membangun identitasnya ya. Bagaimana kemudian Korea itu sangat terbuka pada saat ini dan mereka membangun identitas itu melalui budaya. Saudara coba lihat baca misalnya tentang fenomena Hallyu. Fenomena drama Korea yang dimulai sekitar tahun 80-an yang pertama kali dirilis film tentang Winter Sonata. Itu menjadi awal pertama Korea dikenal di masyarakat umum. Sebelum Winter Sonata mereka tidak. Samsung itu kan juga barusan juga walaupun melalui dengan produksinya. Nah, kalau saya melihat dari drama Korea yang biasanya teman-teman coba saudara lihat bagaimana model kepercayaan mereka. Ada semacam orang Korea itu melihat Barat itu menjadi sesuatu yang sangat maju sekali. Jadi itu kalau saya melihat di dalam film Korea. Bagaimana dengan Indonesia? Saya kira hampir sama. Bagaimana kemudian supaya kita itu seperti Barat misalnya. Barat dianggap sebagai sesuatu yang sangat maju. Kemudian sekarang tidak. Dari aspek budaya sekarang tidak. Sekarang itu ada semacam pertarungan budaya antara budaya Barat dengan budaya Timur, Korea, Cina, dan lain sebagainya di situ. Nah ini Win. Jadi ketika kita berbicara tentang agama dalam aspek pandangan culture studies itu mau bicara tentang apanya, mau bicara tentang simbolnya, kita bisa mengkritisinya. Mau bicara tentang bahasa yang dipakai, kita bisa mengkritisinya. Jadi, kenapa kemudian Pak Agus, saya kemudian mengatakan selain salam sejahtera, misalnya ini menjadi kajian juga Pak Agus. Jadi, salam sejahtera, ada assalamualaikum, ada selamat siang. Ini ada bisa selamat menjadi, siang, ada selamat pagi, ada selamat pagi. ada Ya, yang itu bahasa bisa menjadi agama lainnya juga. bahasa agama itu sebagai satu bahasa agama itu. Nah, ini kajian yang sangat menarik, Win. Kenapa Indonesia ini bisa bisa memoderasi, bisa menjadikan agama itu menjadi sesuatu yang lentur. Otomatis terkait dengan kondisi sosiokultur, space and place serta waktu ya di ruang, waktu, dan tempat itu di mana agama menjadi berkembang dan dianut oleh masyarakat. Jadi gitu, Win. Jadi kamu mau bahas apanya? Ayo kita diskusi di sini nih. Mau dari aspek simbolnya itu yang saya contohkan ya. Belum lagi misalnya kalau mau melakukan misalnya pemberkatan ya,
Kalau dulu itu harus di gereja ya, di gereja. Sekarang tidak, gereja ada di mall itu mengalami modifikasi. Kenapa juga sekarang gereja itu ada di mall? Sama dengan musola itu ada di mall, sama. Itu kan sebenarnya supaya mencoba eh, meminimalisir dikotomi antara agama dan juga duniawi ya kan begitu. Itu kan mencoba meminimalisir bagaimana supaya mall itu meriah. Itu kan persoalan-persoalan marketing dari pemilik modal di sini. Gitu. Berlomba-lomba lah mereka itu para pemilik modal itu membuat apa namanya membuat gereja yang bagus ataupun tempat peribadatan yang bagus di mall. Berlomba-lomba lah juga para pemilik mall itu membuat musola yang sangat bagus dan bersih. Sama. Saya kira itu agama menjadi suatu komodifikasi menjadi komoditi, barang komoditi itu. Luar biasa. Jadi coba misalnya baca bukunya Harvey Koch ya, itu yang pertama itu God is Market. Tuhan itu adalah pasar itu adalah Tuhan. Jadi betapa agama itu bisa masuk ke lini kehidupan bersama. Dari aspek politik, agama itu bisa menjadi bahan apa? Bahan kampanye ya Pak Agus ya. Jadi bahan kampanye itu. Yang dulunya Pak Agus pernah aktif di parpol itu. Bahan kampanye itu bukan di parpol ya Pak Agus, jadi KPU ya dulu ya. Jadi bagaimana misalnya partai-partai politik itu membawa agama itu menjadi suatu dagangan untuk meraih suara. Nah, itu agama kalau kita berbicara agama di Indonesia itu sangat-sangat menarik karena agama di Indonesia bukan hal yang tabu. Berbeda kalau kita misalnya di Amerika dan lain sebagainya. Saya kira itu Win ya, Winona. Ya. Dari mana ini Winona? Saya dari Tulungagung, Bu. Tapi Oke. sekarang domisili di Surabaya. Oh ya, di Surabaya. Ya. Semester 3 ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, terima kasih Winona. Saya pikir Winona sudah cukup ya. Oke. Winona sudah bisa memahami dan menyelesaikan meskipun nanti masih bisa kita kembangkan dalam pertemuan selanjutnya. Dan memang pada pertemuan hari ini sebagai pengantar untuk kita bertemu dengan Bu Rohani, karena nanti ada pertemuan kedua dan ketiga. Dan kebetulan Bu Rohani juga harus berkegiatan lain. Begitu juga intinya pokoknya hari ini tampil saja teman-teman. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Begitu Bu Rohani ya? Iya, iya. Silakan nanti minggu depan misalnya teman-teman mempunyai suatu masalah atau suatu kajian yang nantinya bisa katanya mau outputnya adalah jurnal. Jadi misalnya mempunyai satu topik yang mungkin kita bisa bincang, kita sharing bersama, monggo. Oke. Saya biasanya seperti itu ya, monggo. Siap. Jadi Bu Rohani, terima kasih atas perkuliahan perdana pada hari ini supaya juga semuanya bisa jalan dan nanti kita lanjutkan bukan minggu depan, minggu depannya lagi. Minggu depan sementara off, kemudian 2 minggu lagi nanti kita bertemu lagi tentunya dengan melanjutkan ini dengan tentunya menyesuaikan dengan RPS yang ada. Sekali lagi terima kasih Bu Rohani atas kuliahnya perdana hari ini. Semoga bisa menginspirasi meskipun mungkin sementara yang bertanya kepada salah satu Winona saja dan seandainya dibuka masih ada, tapi karena semuanya bisa jalan, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Rohani atas semuanya. Selamat, salam sehat semuanya. Oke. Itu closing statement-nya Bu Rohani. Ada closing lagi Bu Rohani sebelum ditutup? Saya akan share ya, share PowerPoint tadi dan beberapa website yang bisa teman-teman bisa lihat ya, slide player dan lain sebagainya. Jadi pasti bisa kalau melihat seperti itu sudah akan sangat mudah difahami. Oke, siap. Oke, matur sembahun Bu Rohani. Terima kasih teman-teman atas semuanya. Akhirnya mohon maaf ada hal yang kurang berkenan dan memang perkuliahan kita hanya maksimal 2 jam. Seharusnya hanya 1,5 jam atau 1 jam karena ada yang lainnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Rohani. Ya, makasih Bapak.